لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Nama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Perannya sangat sentral dalam proses berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi nahkoda organisasi hingga NU menjadi institusi yang maju secara politik dan diperhitungkan oleh kawan maupun lawan. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir di Jombang 31 Maret 1888 dari pasangan Kiai Said dan Nyai Fatimah. Sang ayah adalah pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pendidikan masa kanak-kanak ditempuh di sejumlah pesantren di Jawa Timur, antara lain Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Tawangsari Surabaya, Pesantren Bangkalan Madura, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selepas dari pesantren di Tanah Jawa, tahun 1910, Kiai Haji Wahab Muda melanjutkan pelajaran ke Makkah. Di sini beliau belajar kepada syekh dan ulama terkemuka, di antaranya Syekh Mahfud Teremas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Muhtarom Banyumas, Kiai Asy'ari Bawean, dan Syekh Syahid Al-Yamani. Tahun 1914, Kiai Abdul Wahab Hasbullah kembali ke tanah air dan langsung bergabung ke tengah kancah pergerakan kebangsaan Indonesia. Bersama beberapa tokoh lainnya, tahun 1916 Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, organisasi bercorak modern yang diikuti oleh kaum muda. Tahun 1918 bersama Kiai Ahmad Dahlan Kebondalem Surabaya, beliau mendirikan Tasfirul Afkar, sebuah gerakan pemikiran yang mempertemukan kalangan modernis dan pesantren. Di tahun yang sama, bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan lembaga perekonomian yang dinamai Nahdlatul Tujar, yang berarti kebangkitan kaum pedagang. Aktivitas dan pergaulan Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang dinamis dan luas menempatkan beliau sebagai tokoh yang dipercaya berbagai kalangan. Ketika semenanjung Arab bergolak, Arab Saudi menjalankan suksesi, Ibnu Saud naik tampuk kekuasaan menjadi raja. Ia bekerja sama dengan kelompok Wahabi melakukan sebuah gerakan penghancuran situs-situs bersejarah peninggalan Rasulullah dan para sahabat. Para ulama Indonesia prihatin. Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama sejumlah kiai yang lain berangkat ke Arab untuk bertemu langsung dengan Raja Ibnu Saud. Atas restu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terbentuklah sebuah komite yang dinamai Komite Hijaz. Komite inilah yang menghadap langsung kepada Raja Arab Saudi. Di kemudian hari, organisasi ini menjadi embrio berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika NU sudah berdiri, Kiai Wahab memanfaatkannya sebagai melalui garis perjuangan NU. Kiai Wahab dengan gigih berusaha mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang belum lama diproklamirkan. Ketika Belanda hendak kembali menguasai republik ini, NU mengeluarkan resolusi jihad. Banyak barisan milisi yang terbentuk, seperti Hizbullah, Sabilillah. Kiai Wahab membentuk markas besar ulama Jawa Timur. Dalam panggung politik, Kiai Wahab Hasbullah mempunyai peran sangat penting. Beliau adalah salah satu tokoh di balik partisipasi NU sebagai partai di pemilu 1955. Bagi Kiai Wahab, politik adalah sarana, bukan tujuan. Dalam konteks ini, pilihan untuk masuk dalam barisan yang mendukung pemerintahan yang sah untuk menghindari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan politik Kiai Wahab bukan hitam putih. Semangat menjaga keutuhan dan persatuan negara Indonesia harus diperjuangkan terus-menerus. Dalam Muktamar NU tahun 1984, diputuskan bahwa Republik Indonesia sudah final dan Pancasila sebagai dasar negara harus diterima oleh seluruh komponen bangsa. Tahun 2014, pemerintah mengukuhkan Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional.
Sepanjang hayatnya beliau mencurahkan perhatian dan khidmatnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah adalah teladan umat. Pribadinya mulia, ilmunya menggapai awan, dan kecintaannya kepada agama dan bangsa tidak mungkin ditawar. Kehidupan menjadi pelajaran sepanjang masa, baik sebagai pribadi muslim yang teguh bersama maupun sebagai anak bangsa yang mencintai negerinya. Nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa